Oke, Bapak, kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Baik, silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama, berapa lama sih Bapak udah tinggal di lingkungan ini? Kalau untuk berapa lama, tentunya kebetulan ya di diri saya ini dari lahir. Dari lahir yaitu dari tahun 1981. Berarti artinya kurang lebih 43 tahun saya tinggal di sini, berdomisili di sini. Terus pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih untuk struktur organisasi di RT ini? Untuk organisasi di RT 007 RW 09 Kelurahan Gunung Sari Selatan, yaitu terbagi 5 atau 6 gitu ya. Yang pertama ketua RT, yaitu saya sendiri. Kedua sekretaris. Ketiga bendahara. Keempat keamanan lingkungan RT 007. Kelima kader Dasawisma. Terus keenam kader Jumantik. Lalu ketujuhnya itu pengelolaan sampah. Struktur berarti ada 7 struktur dari RT 007 ini. Lalu Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Pak sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini, apa sesuai dengan demokrasi atau tidaknya? Pemilihan di RT 007 alhamdulillah demokrasi, sangat demokrasi sekali, dikarenakan diadakan itu per 5 tahun sesuai dengan Pergub 22 tahun 2022. Yaitu pemilihan dilaksanakan per 5 tahun yang dihadiri oleh calon ketua RT, terus dari unsur kelurahan, unsur RW, dan diikuti dihadiri oleh warga RT 007 itu sendiri. Lalu setelah saat pelaksanaannya tersebut dilakukan pemungutan suara. Nah, dari situ nanti suara terbanyak itulah yang terpilih menjadi ketua RT. Jadi ya tentunya sangat demokrasi sekali begitu. Lalu untuk pertanyaan berikut, kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan di sini Pak? Apa saja lingkungan sosial yang ada di lingkungan di sini Pak? Kegiatannya? Iya, kegiatannya. Kegiatan di sini yaitu yang rutin. Pertama itu poskamling, ya kan, diadakan bergilir warga RT 007. Lalu kalau untuk ibu-ibunya pengajian secara rutin tiap hari Kamis malam Jumat. Terus yang ketiga itu arisan warga dilakukan per bulan, 1 bulan sekali. Lalu ada Karang Taruna, ya kan, terus Agustusan. Terus paling rapat sekali-sekali bila ada yang ingin disampaikan ke warga yang memang itu sangat krusial dan sangat diperlukan sekali. Paling itu aja kurang lebihnya untuk kegiatan di sini. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa kendala utama yang sering dihadapi dalam mengelola lingkungan RT sih Pak? Untuk kendala di lingkungan RT ini ada beberapa. Yakni yang pertama administrasi, ya kan. Administrasi ini terkadang terbentur, artinya dengan biaya atau biaya kegiatan-kegiatan, ya kan, di lingkungan itu terkadang kita memang mendapati artinya kurang masuk uang dari iuran RT, ya kan. Terus kendala kedua seperti ya bisa dikatakan budaya lah ya. Terkadang warga ini ada yang kebiasaannya, budayanya ya kan, bisa dikatakan dia maunya begini, tidak bisa begitu, ya kan. Contohnya misalnya
dia di malam hari itu maunya buang sampahnya di malam hari. Nah, sedangkan di lingkungan petugas kebersihan keliling, kemudian si warga ini belum mau untuk membuang sampahnya, sehingga menunggu dia sampai malam. Nah, itu kebiasaan ya. Terus kalau yang untuk kendala ketiga ini, aturan-aturan yang kadang warga tidak mengerti, ya kan. Cuman dia taunya tuh harus begini, ya kan. Nah, paling itulah kendala yang biasa kita alami. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih cara Bapak untuk menyelesaikan konflik antar warga di lingkungan RT ini? Untuk menyelesaikan konflik warga di lingkungan RT, yaitu ya saya dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, ya kan. Kita datangi, misalnya nih ada konflik antara dua warga, si A, sebut saja si A dan si B. Nah, si A dan si B ini kita pertemukan bersama-sama, ya kan. Dihadiri sama beberapa warga lainnya juga biar enak. Terus udah gitu kita tanya baik-baik permasalahannya seperti apa, kita dengarkan dulu nih secara bergantian. Nah, setelah itu kita berikan jalan keluarnya, ya kan. Nah, misalnya itu pun masih belum juga terselesaikan, paling kita ke tingkat selanjutnya dulu, ke RW, ya kan. Biasanya kalau dilanjutkan ke tingkat RW itu selesai masalah, ya kan. Nah, paling itu aja sih kalau selama ini konflik di lingkungan RT 007 tidak pernah sampai mencuat keluar sampai ke ranah hukum, itu tidak pernah, alhamdulillah, ya kan. Selama ini memang selalu secara kekeluargaan, secara baik-baik, dan alhamdulillah selalu selesai masalah. Begitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apa harapan Bapak untuk RT ini ke depannya? Harapan saya tentunya kemajuan di lingkungan saya, ya kan. Kemajuan itu dalam arti mudah-mudahan dari pemerintah dilihat ini untuk lingkungan yang skopnya paling yang terkecil, yaitu rukun tetangga. Seperti contohnya ya misalnya diadakan pos untuk direnovasi, ya kan, pos keamanan dan pos sekretariat. Nah, terus untuk itu setelah itu dia dilakukan pendidikan atau pengajaran-pengajaran yang misalnya untuk di ibu-ibu, ya kan, ada masak-masak, ya kan. Kalau untuk bapak-bapaknya mungkin kerajinan tangan. Nah, terus harapan selanjutnya di lingkungan ini kita lebih selanjutnya harapan saya untuk di lingkungan RT itu pemerintah kalau bisa dilakukan pelatihan kepada semua ketua RT tentang program-program pemerintah, ya kan. Jadi biar melaksanakan pekerjaannya ini lebih enak, ya kan, lebih enak dan lebih lancar. Terus paling itu aja sih harapan saya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saran bagi Bapak agar lingkungan RT semakin nyaman dan harmonis? Saran saya paling gini, warga dapat bekerja sama, warga bersama-sama dengan ketua RT bekerja sama dalam meningkatkan keamanan. Terus dia juga dapat ikut membantu melaporkan kejadian-kejadian yang sepertinya mencurigakan, terus memberikan ini juga laporan bila mana ada
sesuatu ya kan yang tidak biasa. Paling itu sih saran saya agar lingkungan itu terjaga gitu. Terima kasih, Pak. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kebersamaan dan gotong royong di lingkungan? Yang dapat dilakukan agar dapat itu, yakni paling kita lakukan kerja bakti ya kan, terus kumpul-kumpul malam bila ada warga yang besoknya tidak ada aktivitas. Nah malamnya itu kita sama-sama kumpul untuk poskamling ya kan. Itu jadi sekalian aman juga di lingkungan kita. Paling itu sih yang dapat dilakukan. Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih Ibu tinggal di lingkungan ini? Saya tinggal di di lingkungan ini sejak lahir. Jadi ya sekitar sudah 45 tahun yang lalu lah. Apa saran bagi warga agar lingkungan RT semakin nyaman dan harmonis? Sarannya ya kita satu sama lain saling bekerja sama, saling menjaga keamanan lingkungan, saling menjaga kerukunan satu sama lain, dan saling ini aja lah, saling tertib satu sama lain, saling menjaga, intinya itu aja. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk RT ini ke depannya? Harapan saya ya untuk RT ke depannya agar RT tersebut mengenal warganya satu sama lain, mendengarkan aspirasi warga, keluhan-keluhan warga, agar dapat terciptanya kerukunan satu sama lain antar warga dan bisa bekerja sama antara warga dan RT setempat dengan baik. Udah. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Soal yang berikut, apakah sistem pemilihan di wilayah Ibu sudah dapat dikatakan demokrasi atau tidak, Bu? Kalau menurut saya di sini sudah cukup demokrasi karena kan berdasarkan suara warga, undangan, terus lalu kita pemilihan RT berdasarkan pemilihan warga. Jadi berhitung gitu. Jadi yang siapa yang terbanyak dialah yang memenangkan menjadi ketua RT di sini. Ya itu termasuk udah demokrasi menurut saya. Cukup.